Ya, di era new normal, pemerintah berupaya untuk mengembalikan aktivitas perekonomian dan produktivitas masyarakat dengan terus memperhatikan protokol kesehatan dari COVID-19, termasuk dalam industri aviasi ataupun juga penerbangan. Nah, kemudian seperti apa sih pelonggaran industri penerbangan di era new normal ini? Kita akan lihat dalam Selamat Datang New Normal Angkutan Udara. Maskapai beroperasi kembali. Ini Kementerian Perhubungan merilis surat edaran Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Nah, salah satu poinnya adalah penetapan kapasitas penumpang maskapai yang maksimal 70%. Ini meningkat ya, dari sebelumnya adalah 50% saja. Dan aturan ini langsung direspon positif oleh para pelaku industri maskapai. Ini dengan membuka kembali rute-rute penerbangan yang selama ini dihentikan akibat pandemi. Jadi seperti misalnya Lion Group ini langsung membuka operasional seluruh layanan mulai dari Lion Air, kemudian juga Batik Air dan juga Wings Air begitu. Dan kemudian juga untuk penerbangan domestik ini per 10 Juni kemarin begitu ya untuk Lion Group. Dan tidak ketinggalan, AirAsia Indonesia juga telah menyesuaikan rencana pengoperasian kembali penerbangan berjadwal di 2 rute domestik secara bertahap ini mulai 19 Juni tahun 2020 begitu ya. Dan kemudian maskapai plat merah kemudian Garuda Indonesia yang sudah beroperasi kembali ini juga sejak 7 Mei lalu ini turut menilai relaksasi ini berdampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan karena selama pandemi emiten yang berkode saham GIAA ini terus mencari inisiatif untuk mengurangi kerugian dan juga pendapatan penumpang melalui model bisnis dan juga diversifikasi produk. Kemudian kita akan lihat seperti apa ya data-data kerugian selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ketahui bahwa 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi industri aviasi di seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia begitu ya. Jadi sejak kasus pandemi COVID-19 ini ditemukan, jumlah penumpang pesawat merosot drastis. Kita akan lihat di sini datanya, garis yang atas yang berwarna orange ini adalah penumpang pesawat domestik. Sementara garis yang bawah yang berwarna pink ini adalah jumlah penumpang pesawat internasional. Jadi sejak Maret terlihat ya penurunannya ini drastis begitu di mana kasus pertama COVID-19 di tanah air dirilis. Jadi terjadi penurunan jumlah penumpang pesawat domestik secara signifikan dari yang sebelumnya adalah 5, kita lihat di sini bahwa dari yang sebelumnya adalah di bulan Februari 5,79 juta penumpang per orang, kemudian di bulan Maret turun menjadi 4,58 juta dan di April bahkan turun lagi hingga 0,84 juta penumpang pada April. Ini adalah di masa terjadi PSBB begitu ya. Kemudian begitu pula dengan jumlah penumpang pesawat internasional yang bahkan pada April 2020 ini hanya 0,03 juta penumpang atau sekitar 30.000 penumpang saja begitu. Nah, sementara berdasarkan data dari Airnav Indonesia, pergerakan pesawat di 52 bandara besar di Indonesia pun turut merosot secara signifikan. Jadi dalam kondisi normal sebelum pandemi ini sebanyak 4.300 hingga 4.700 pergerakan per harinya begitu ya untuk pesawat-pesawat ini. Kemudian pada 7 Juni 2020 tercatat hanya ada 771 pergerakan saja begitu ya untuk pesawat-pesawat yang ada di 52 bandara di Indonesia begitu. Kemudian kita akan lihat seperti apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa ikut terbang begitu di era new normal ini. Nah, kemudian dengan surat edaran dari Menteri Perhubungan tadi, tampaknya ada sedikit nafas segar bagi industri aviasi yang telah berdarah-darah di tengah pandemi. Meskipun belum bisa kita katakan ya akan langsung pulih sepenuhnya, karena memang minat dari masyarakat untuk berpergian ataupun juga berwisata ini masih sangat rendah begitu. Jadi meski demikian, untuk beroperasi atau bisa terbang di era new normal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh operator maupun juga Anda sebagai penumpang. Nah, kita akan lihat untuk operator. Syarat yang harus dipenuhi ini adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk pilot, awak kabin, dan seluruh staf. Kemudian meningkatkan kebersihan di pesawat ini secara rutin dan kemudian juga harus memiliki program monitoring kesehatan mandiri diantaranya adalah dengan menyediakan masker, hand sanitizer, sabun, dan juga air mengalir untuk pencuci tangan di pesawat. Dan ini adalah untuk kapasitas angkut maksimal 70%. Sesuai dengan surat edaran tadi, ini adalah untuk pesawat udara niaga berjadwal domestik. Nah, kemudian kita akan lihat untuk penumpang nih, syarat untuk terbang ditentukan oleh masing-masing maskapai. Kita akan lihat Garuda Indonesia, misalnya ini mewajibkan
penumpang untuk memenuhi kriteria berdasarkan formulir surat pernyataan terbang dan surat keterangan sehat bebas COVID-19 begitu. Nah, untuk berjaga-jaga tapi ya sebagai penumpang, ini Anda sebaiknya juga membawa hasil rapid test atau PCR jikalau diminta untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 seperti syarat yang telah ditetapkan oleh Lion Group. Nah, kemudian dengan adanya pelonggaran ini diharapkan industri penerbangan yang sempat mati suri selama masa pandemi COVID-19 ini bisa kembali mendapatkan nafas segar, dan tentu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini masih bisa berubah sewaktu-waktu begitu ya, tergantung dari perkembangan kasus. Untuk itu sebagai masyarakat, Anda baik sebagai karyawan di industri penerbangan ataupun juga sebagai penumpang ini perlu mengedepankan protokol kesehatan dari COVID-19 agar terhindar dari penyebaran pandemi ini.